إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aidan أنا وكافر اليتيم في الجنة وعشرات سبابة والأوسطى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. Seafdal-afdalnya atau seutama-utamanya puasa setelah daripada puasa di bulan Ramadan ada pada puasa di dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya jika orang Yahudi mengerjakan puasa pada tanggal 10 Muharram disebabkan karena memperingati kebenaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan, disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, untuk mengerjakan puasa dimulai dari tanggal 9 Muharram dan juga puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Oleh karenanya banyak sekali amalan-amalan di bulan Muharram. Terlebih adalah puasa sunnah ini menjadi perhatian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulama salafus salihin yang selalu mengerjakan daripada sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena puasa bukan hanya melatih daripada mental kita, kualitas iman dan takwa kita, melainkan puasa di dalam ilmu kesehatan sangatlah baik untuk jasad kita. Ibnu Sina, seorang ahli kedokteran di dalam Islam, mengatakan bahwasanya perhatikanlah perutku. Kenapa? Karena banyaknya penyakit datang kepadamu disebabkan karena makanan yang kau konsumsi. Berapa banyak kita makan makanan yang ada di hadapan kita, kita tidak perhatikan apakah makanan tersebut sehat ataupun tidak sehat. Berapa banyak daripada kita yang makan sembarangan, tidak perhatikan apakah makanan tersebut halal ataupun haram. Padahal Rasulullah SAW menerangkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sungguh yang halal itu jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya, antara halal dan haram, ada perkara yang syubhat. Sehingga orang yang melazimkan puasa, dia sering berpuasa istiqomah dengan puasa, maka insya Allah badannya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan rahatul jismi bi nafsil aqli. Istirahatnya badan kita adalah dengan mengurangi daripada makanan. Islam telah memberikan jalan keluarnya bagaimana mengurangi daripada makanan agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah berpuasa. Dan puasa pun lebih daripada itu untuk menjaga daripada hati kita. Bukan hanya kesehatan daripada jasmani, melainkan juga kesehatan rohani. Bagaimana kita punya hati, tatkala hati kita baik, maka berdampak dengan semua anggota badan kita. Rasulullah SAW mengatakan, Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wahdahu. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada yang namanya mudghah ataupun daging. Jika mudghah tersebut, daging tersebut baik, maka dampaknya pun akan baik untuk tubuh kalian. Namun kalau daging tersebut buruk, maka dampaknya pun akan buruk untuk seluruh anggota badan kita. Ada wahyu qalbu, ketahuilah itulah yang dinamakan hati. Tatkala hati kita baik, maka berdampak dengan seluruh anggota badan kita. Hati kita baik, maka mata kita digunakan untuk melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang dapat mendatangkan daripada ridha Allah. Mata kita digunakan untuk mengaji Al-Quran, mata kita digunakan untuk memandang daripada wajah para ulama kita, orang saleh. Mata kita digunakan untuk hal-hal yang baik. Namun sebaliknya apabila hati kita sakit, hati kita ini tidak baik, mata kita pun akan berdampak negatif. Mata kita digunakan untuk melihat yang bukan mahramnya, mata kita
melihat yang maksiat yang mendatangkan daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita baik, maka pendengaran kita, telinga kita pun akan ikut menjadi baik. Kita mendengar daripada nasihat ulama, mendengar daripada lantunan ayat suci Al-Quran, mendengar hal-hal yang baik, mendatangkan ilmu. Namun ketika hati kita kotor, hati kita ini buruk, maka telinga kita pun tidak ada berhentinya mendengarkan daripada hal-hal yang berbau maksiat, mendengarkan daripada ghibah, gosip, dan lain sebagainya. Ketika hati kita baik, maka berdampak pada tangan kita. Tangan kita pun akan menjadi baik juga, melakukan ketaatan. Tangan kita digunakan untuk membantu orang di dalam takwa kepada Allah. Tangan kita digunakan untuk bersedekah. Namun sebaliknya, tatkala hati kita ini buruk, maka tangan kita pun berdampak menjadi buruk. Tangan kita digunakan untuk maksiat, tangan kita digunakan untuk merampas daripada hak orang lain, tangan kita digunakan untuk korupsi dan lain sebagainya. Kenapa? Dengan sebab hati kita yang sakit. Tatkala hati kita ini baik, maka berdampak dengan kaki kita. Maka kaki kita pun akan melangkah ke masjid, melangkah ke mushola, melangkah ke majlis-majlis ilmu, melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Namun tatkala hati kita ini buruk, hati kita sakit, maka kaki kita pun akan melangkah ke tempat-tempat maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ternyata hati kita ini penuh dengan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita puasa untuk apa? Melatih daripada kualitas hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Pada hari kiamat tidak ada gunanya harta dan juga anak keturunan kecuali siapa orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Oleh karenanya datang bulan Muharram, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kita untuk melakukan daripada puasa sunnah. Kemudian yang kedua, amalan yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala datang daripada bulan Muharram, perhatikanlah anak yatim. Seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, sungguh hatiku sekarang sedang menjadi buta, hatiku berubah menjadi keras. Bagaimana solusinya ya Rasulullah?" Nabi Muhammad SAW memberikan solusi yang baik untuk orang tersebut. Apa kata Rasulullah? Berikanlah makan kepada anak yatim sebagaimana makanan yang kau makan. Insya Allah hatimu pun berubah menjadi lembut. Sangat begitu diperhatikan anak-anak yatim oleh Rasul SAW. Kenapa? Karena Rasul SAW dari semenjak beliau belum melahirkan ditinggal oleh ayah anda tercinta, yaitu Sayyidina Abdullah. Dan kalau Rasulullah SAW masih dalam keadaan kecil, masih dalam keadaan kanak-kanak, telah ditinggal oleh ibunda tercinta Siti Aminah Zuhriyah. Jadi Rasulullah SAW telah merasakan bagaimana pedihnya menjadi anak yatim. Sehingga Nabi katakan, "Ana wa yafirul yatim fil jannah asyarun sababat wal aku bersama orang-orang yang mengurus daripada anak yatim ada di dalam surga." Nabi SAW mengisyaratkan dengan dua jari tangannya antara jari telunjuknya dengan jari tengah yang begitu dekat dengan Rasul SAW dengan orang-orang yang mengurus anak yatim. Jangan pernah kita menghardik daripada anak yatim. Kenapa? Itu adalah bagian orang yang mendustai daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yukallimu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim. Allah katakan, tahukah kalian orang yang mendustai daripada agama, yaitu mereka orang-orang yang menghardik daripada anak yatim. Lebih daripada itu, berani betul banyak orang yang mengambil daripada hak anak yatim. Padahal Allah berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nar." Sesungguhnya orang yang memakan daripada hak anak yatim secara zalim, maka sesungguhnya dia sedang menelan api neraka di dalam perut mereka. Oleh karenanya perhatikanlah daripada hak anak yatim. Kemudian selanjutnya yang ketiga, di dalam bulan Muharram perbanyak kita bersedekah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Tidak sampai kau pada suatu kebaikan sebelum engkau menginfakkan harta yang kau cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kau infakkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala akan
membalas siapapun orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala, baik itu kemenangan di dalam dunia maupun di dalam akhirat. Tidak ada ceritanya orang yang kemarin bersedekah dimiskinkan oleh Allah, tidak ada. Namun banyak sekali faktanya orang yang bermaksiat, koyak-koyak dengan hartanya, dia dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun fakta berkata terbalik, berapa banyak orang yang mengaku muslim namun lebih banyak menjadi tukang minta-minta, menjadi pengemis, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dia tidak ada khairun dari surga. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Berapa banyak orang yang mengaku miskin padahal hartanya masih berkecukupan, dia berani menjadi tukang minta-minta. Berapa banyak orang yang mengaku sakit, mengaku cacat fisiknya padahal masih sehat, masih sempurna. Mereka menaikkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lantaran karena ingin mendapatkan uang secara gampang, lantaran karena ingin mendapatkan uang secara instan dan mudah. Lebih daripada itu, berapa banyak orang yang mampu dia jadikan sedekahnya untuk konten-konten di media sosial, dia jadikan sedekahnya sebagai konten di YouTube-nya hanya karena ingin mengejar subscriber dan juga viewers. Ya Rasulullah muslimin rahimahullah. Padahal jauh-jauh waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah riwayat, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang-orang yang dahulu yang mengaku sebagai ahli sedekah. Allah bertanya kepada mereka, wahai fulan, apa yang telah kau lakukan di dunia? Orang tersebut menjawab, ya Allah, semua aku telah dermakan hartaku di jalan ya Allah. Apa jawabnya Allah Subhanahu wa taala? Kadangka walakinnaka fa'alta bidzalika, jawab kau pembohong, kau pendusta, kau penipu. Kau bersedekah lantaran kau ingin dipuji oleh orang banyak. Allah memerintahkan malaikat untuk menjatuhkan orang tersebut ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang mendapatkan naungan di kelak di hari kiamat adalah rajulun tasaddaqu bi sadaqatin fa'taha. Orang yang bersedekah secara diam-diam sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan inilah beberapa amalan-amalan yang bisa kita lakukan di dalam bulan Muharram. Perbanyaklah kita untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita tahun baru Islam ini, jadikan motivasi yang baik untuk kita. Ulama mengatakan man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa fi maqsarin. Barang siapa yang hari tersebut masih sama dengan hari kemarin, maka dia dalam keadaan kurang baik. Yang tadinya kita tidak rajin untuk ibadah, jadikan dengan datangnya bulan Muharram sebagai motivasi kita untuk rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita sudah maksimalkan lagi agar kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bulan Muharram mengingatkan kita dengan peristiwa yang amat agung, hijrahnya Rasulullah dari kota suci Mekah ke kota suci Madinah. Namun hijrahnya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang hidup pada saat ini adalah wal muhajiru man hajara fanallahu anhu, yaitu meninggalkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari bulan Muharram ini, tahun baru Islam ini, semoga Allah jadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, dipanjangkan umur keluarga kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita. Semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan semua. Mudah-mudahan Allah berikan barakah di dunia wa dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa huwal rabbil bir wa anta khairur rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويغفر الحاجة وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معاشنا
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ويهدكم على ذكر الله.